90,8 Oz Radio Jakarta, your friendly station others yang saya cintai dan saya sayangi di pagi hari yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, walakal hamdu ya rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Others yang saya cintai dan saya sayangi di pagi hari yang berbahagia, puji syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah banyak ngasih kita kenikmatan others, sehingga kita masih bisa jumpa kembali dalam racikan percikan iman di 90,8 Oz Radio Jakarta. Mudah-mudahan others, pertemuan kita di pagi hari ini akan jadi pertemuan yang sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak lupa others, selawat dan salam pun selalu teriring kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang berhak untuk dapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Others yang saya cintai dan saya sayangi di pagi hari yang berbahagia, seperti biasa others, bagi others yang mungkin mau tanya-tanya ya seputar masalah agama Islam, atau mungkin masalah-masalah lainnya yang butuh solusi jalan keluar dalam kacamata agama Islam, others bisa kirim SMS di 0811 1908 908. Sekali lagi, bagi others yang mungkin mau tanya-tanya seputar masalah agama Islam atau mungkin masalah-masalah lainnya yang butuh solusi jalan keluar dalam kacamata agama Islam, others bisa kirim SMS di 0811 1908 908. Others, karena Bang Firman mulai dari jam 5 sampai pukul 5.45 akan menemani others di Percikan Iman 90,8 Oz Radio Jakarta. Lanjut others, ini ada SMS yang masuk dari 085219 os. Tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Firman. Waalaikumsalam. Nenek aku udah setahun ini meninggal. Waktu nenek mau dikafanin, aku nggak menyaksikannya karena aku pergi. Sekarang kalau aku mimpikan nenek, nenek pasti marah-marah sama aku. Apakah aku berdosa ya ninggalin nenek waktu mau acara penguburan? Dari Eci, makasih Bang Firman. Oke. Others, gini ya, kalau orang sudah masuk ke dalam kubur, itu sudah terputus gitu loh others. Jadi barzah itu, alam barzah itu berasal dari kata barzakhun. Jadi yang namanya barzah itu pemisah atau pembatas antara dua sesuatu. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam alam barzah, dia udah nggak bisa balik lagi ke dunia, ya kan? Juga nggak bisa ke surga neraka, tapi dia punya alam khusus. Nah, jadi kalau yang suka datang apa itu korinnya gitu loh others. Bisa juga itu merupakan bunga tidur, atau itu merupakan sebuah isyarat bahwa nenek kita minta doa dari kita karena mungkin kita jarang mendoakan dia. Cobalah kita setelah sholat berdoa, kemudian ketika kita sedekah, sampaikan pahala sedekah kita kepada nenek kita. Insya Allah ya Eci kan gitu loh. Lanjut lagi others dari 08788 tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Firman. Mau tanya nih, kalau bersetubuh dengan suami mandi junub, kepalanya nggak dikeramas, badan aja yang basah, gimana, boleh apa tidak, apa hukumnya, dan sebaiknya bagaimana Bang? Terima kasih, wassalam. Yuliatia di Depok. Oke. Others, gini ya, kalau kita berhubungan suami istri, ya kan, berhubungan suami istri itu kan harus mandi junub. Penyebab mandi junub itu adalah bersentuhan suami istri, ya kan. Nah, kalau kita mandi junub, ini kepalanya harus dibasuh juga. Ingat, rukunnya mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Jadi niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ini berbarengan. Jadi seluruh tubuh diratakan, jangan ada yang nggak kena. Baik rambut maupun tangan, kaki, dan sebagainya. Kecuali kalau memang kepalanya lagi diperban. Ya kan, misalnya habis bocor, kan gitu loh. Bocor nih, kan disambit orang. Nah, kemudian diperban kepalanya, sehingga kalau dibuka perbannya nanti takutnya jadi bonyok tuh. Nah, boleh
ya kan, yang di sekitar perbanannya saja yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Dalam keadaan sakit. Tapi kalau kita normal-normal aja, ini wajib dibasuh seluruhnya. Begitu dalam hukum fikih begitu. Lanjut lagi dari 0896 Bang Firman, apa hukumnya orang berjalan di depan orang yang lagi sholat, dan apakah ada batas jarak yang tidak boleh dilewati? Oke. Terus gini, kita hukumnya orang berjalan di depan orang yang lagi sholat itu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena ini bisa mengganggu kehusuan orang yang lagi sholat. Mau nggak mau kan orang yang lagi sholat kan jadi ngeliatin kita. Secara etika memang kita nggak ada sopan adabnya. Yang kedua, kita makruh karena bisa mengganggu orang yang kehusuan orang. Nah, others yang saya cintai dan saya sayangi, jadi batasannya kalau kita mau lewat, ya pas area sujud dia jangan kita lewatin. Kalau di luar area sujud nggak jadi masalah, begitu. Lanjut lagi dari 087877. Assalamualaikum Bang Firman, Puji di Halim nih mau nanya. Dosakah saya kalau saya memberitahu kepada pacar kenapa orang tua tidak menyetujui hubungan kami karena masalah materi? Apakah saya termasuk membuka aib orang tua? Ya, gitu. Others gini ya. Kalau kita misalnya tidak disetujui, bilang aja udah orang tua tidak setuju, begitu. Jadi nggak usah kita pakai alasan inilah kan gitu, itulah, inilah, nggak usah. Karena nanti kita juga harus menjaga kemudian orang tua kita, ya kan? Memang orang tua kita salah dalam menilai karena apa? Dia hanya melihat dari sisi materi. Ya kan, padahal namanya materi kan rezeki dari Allah, namanya rezeki kan bisa dicari. Cuman memang itu keputusan mereka, kita harus hargai. Nah, kita nggak usah bicara karena orang tua kita ngelihat kamu orang miskin, kamu orang susah, nggak usah. Nanti dia nambah sakit hati. Kita juga harus menjaga perasaan dia, ya kan? Ya, nah jadi caranya sudah kita kasih tahu aja karena orang tua tidak setuju. Udah begitu aja, titik. Jadi dia mau nanya koma kek, udah jangan dikasih tahu. Pokoknya titik aja begitu. Oke, lanjut lagi dari 08567566. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam Bang. Saya ndak mau nanya nih, jika ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya, lalu istri tadi menikah dengan orang lain, kemudian bercerai. Pertanyaan saya, apakah istri tadi masih akan menjadi pendamping untuk suami pertamanya di akhirat? Mohon penjelasannya Bang Firman, terima kasih. Oke.